Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama ibu-ibu pejuang yang hebat ini ya. Kami hari ini mengajukan salah satu ahli, namanya Pak Dr. Asmi Syahputra, sebagai ahli yang memang khususnya adalah untuk ketiga pejuang kami, yaitu untuk Pak Dr. Rizal Fadilah, kemudian Bu Kurnia Triroyani, dan juga untuk Pak Rustam Effendi. Tapi artinya adalah saya juga tadi sudah masuk juga, ikut juga membersamai, karena apa? Memang ada klaster 1, klaster 2 dan 3 nama tadi adalah untuk klaster 1, karena kebetulan klaster 1 itu tidak dikenakan di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Pak Dr. Asmi Syahputra adalah ahli dalam hukum pidana, jadi lebih dikhususkan itu. Tapi kami tetap bersatu, kami tetap berjuang bersama. Makanya saya juga datang. Saya tidak ikut disebut oleh beliau, tetapi saya ikut menyebut beliau dan kami semua itu sebagai satu kesatuan. Jadi artinya kesaksian Pak Dr. Asmi Syahputra adalah kesaksian untuk kami semua. 6 pejuang yang bersama-sama ikut menegakkan perjuangan untuk membongkar ijazah palsu dari 99% milik Joko Widodo. Jadi itu acara hari ini, dan kabar terakhir adalah Pak Dr. Asmi sedang melakukan ngeprint ya, kesaksian ahlinya, dan ntar lagi kita tunggu untuk kemudian nanti disampaikan kepada kita semua. Dan sekaligus juga untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa tetap yang berenam itu kami tetap bersatu, tidak ada terpisah, tidak ada pecah, dan artinya apa? Tuyulnya tetap 2. Nah, nih buktinya tuyulnya tetap 2. Gambarnya baru, bukan yang kemarin. Nah, tuyulnya tetap 2 ya. Jadi tuyulnya nggak jadi 5, nggak, tuyulnya tetap 2 ya. Jadi yang 6 itu tetap berjuang ya. Siapa yang mengartikan nanti tuyulnya siapa, Mas? Ya udah, artikan sendiri aja ya gitu. Saya nggak nyebut loh ya, karena itu tulisan dari Pak Lukas Luarso, 2 tuyul menemui Jin Ifrit. Nah, ini gambaran dari Jin Ifrit. Ini kaos baru nih, Mas. Kaos ini alhamdulillah tadi pagi sebelum berangkat ada paket datang ya dari Bekasi. Ya gitu. Jadi kaos-kaos ini jangan dikira saya tuh kaos itu apa buat sendiri atau beli, enggak. Alhamdulillahnya banyak sekali ya teman-teman simpatisan yang mengirimkan kaos-kaos ini ke rumah saya. Termasuk ada kaos Fugu Fafa, ada kaos Korban Mulyono, ada kaos Jin Ifrit yang lain. Ini ada lagi. Bagus banget ini kaos ini. Baru ini desainnya ya. Jadi langsung saya pakai tadi sebelum berangkat. Saya berterima kasih, dan lucunya apa? Teman-teman ini nanti pasti ada komennya. Kalau di antara teman, kalau nanti saya pakai ini, salah satu dari komen nanti akan bilang, pengen kaos yang dipakai Roy Suryo, hubungi saya gitu. Dia pasti nulis gitu, silahkan dikontak orangnya ya gitu. Saya juga tidak kenal langsung orang yang bersangkutan. Waktu itu ada sempat juga yang tanya, Mas alamatnya di mana, kami mau kirim kaos. Oh iya, waktu itu kaos yang dikirim tulisannya Samsul. Samsul Pak. Ada juga kaos yang lucu juga yang dikirim ke saya waktu itu. Gambarnya pernah saya pakai itu, kalau teman-teman ingat. Gambarnya, maaf ya, ini bulan suci Ramadan, gambarnya anjing. Tapi anjingnya duduk bersila. Nah, terus saya pakai ketika saya ke KPU. Kenapa? Karena ketua KPU waktu itu disanksi karena masalah asusila. Asu itu anjing, sila itu duduk bersila. Nah, jadi gambarnya anjing bersila, asusila. Nah, itu jadi kita pakai pada saat yang tepat. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang ngirim kaos ini tadi pagi ya, gitu dari Bekasi. Kalau saya sebut namanya pasti nanti akan komen sendiri. Om, tapi ya? Apa sih alasan Om Pres sendiri memilih Asmi menjadi saksi ahli? Loh, jelas ya. Dr. Asmi itu kan bukan kaleng-kaleng ya. Beliau juga staf ahli untuk DPR, untuk di Komisi 3. Dan Pak Asmi punya pengalaman yang sangat bagus untuk bidang hukum pidana. Termasuk juga ahli yang waktu itu juga beberapa hari yang lalu kita mintain pendapatnya, itu Pak Ganjar Laksamana ya, itu juga dari UI. Terus juga waktu itu kami juga minta kesaksian dari Prof Henry Subiakto ya. Jadi semua ahli ini nggak usah dipisah-pisah. Semua ahli ini adalah sama untuk mendorong untuk memberikan penguatan kepada 6 pejuang yang ada ya. Jadi pejuang yang ada di klaster 1 dan pejuang yang ada di klaster 2. Saya ada di dua-duanya. Jadi nggak boleh ada orang yang kemudian memisah-misahkan, oh itu kelompok ini, enggak, pertama. Saya juga tetap dalam koordinasi Mas Ahmad Kosinudin ya, di bawah Abraham Samad dan Pak Petrus Telesius. Tapi juga kami dikoordinasi oleh saya, khususnya dikoordinasi oleh Pak Refli Harun dan kawan-kawan. Jadi kita tetap berkomunikasi. Makanya kayak Mas Gafur tadi pagi juga cerita soal
progres di MK, di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Nah itu ceritanya bagus banget seperti itu. Dan juga seperti tadi pagi yang dikatakan oleh salah seorang pejuang kita di sini, Mbak Penu, mana Mbak Penu? Ya, hadir. Nah itu ya, kita perang ini bagaikan kita perang ketika perang Badar. Ya, perang Badar itu Rasulullah SAW mengatakan kalau kita lagi perang ya, tapi ke depan ada perang yang lebih besar. Nah ini bulan ini kita alami perang melawan hawa nafsu. Salah satu hawa nafsunya apa? Datang dari dalam sendiri. Itu yang dikatakan proklamator kita, bukan loh ya, musuh kita bukan musuh dari luar, tapi justru musuh dari dalam. Tapi kami tidak menganggap itu musuh. Kami menganggap itu adalah saudara-saudara kita yang mungkin lagi agak berbeda pandangan dikit, nggak apa-apa. Kita senyumin aja. Ya insya Allah kita rangkul bersama, kita berjuang lagi bersama demi menegakkan kebenaran dan kita menunjukkan kepalsuan 99,9% ijazah itu palsu. Ya. Kemarin juga sempat Dokter Tifa menjadi saksi di kasus yang di CLS ya. Dan Om Roy juga sempat seminggu juga sebelumnya. Dokter Resmond juga. Nah, itu kemarin bagaimana? Dokter Tifa dan Pak Dokter Bonatua. Jadi sidang CLS, Citizen Lawsuit itu adalah salah satu sidang yang sebenarnya adalah memang itu sidang perdata. Tapi itu sidang yang justru bisa membuktikan keaslian dokumen. Bukan sidang yang sekarang lagi terus terang lagi dikejar-kejar oleh termul-termul yang bilang nanti tunggu di sidang. Sidang ini adalah sidang untuk pencemaran nama baik dan fitnah. Nggak ada pembuktian ijazah. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti saya datang pada saat sidang, bohong. Ya. Dia nggak akan ada waktu untuk membuktikan ijazah palsunya ini. Nggak ada. Karena pembuktian ini ada di Citizen Lawsuit. Dan jelas betul ketika di Citizen Lawsuit, ya ijazah yang asli itu contohnya ini. Ini sudah ditunjukkan. Nih, ini lebih jelas lagi karena ini tidak saya pixel, tidak saya blur ya. Ini alhamdulillah kita sekaligus memohonkan doa, kita mengucap Al-Fatihah kepada sosok almarhum ya. Ini Insinyur Bambang Rudiarto. Ini mahasiswa UGM angkatan 79 yang lulus pada tahun 85. Asli ini ijazahnya. Karena kalau kita lihat ijazah asli itu jelas betul tuh ada watermarknya tuh. Universitas Gadjah Mada atau Gadjah Mada University. Jelas betul ada emboss, bukan embus. Kan ada tuh mak-mak yang mengatakan embus. Yang katanya jarinya panjang banget bisa sampai jarinya panjang banget tuh apa? Ini ijazahnya tuh gede. Kalau ini saja nggak nyampe, apalagi ijazah yang gede. Jarinya mungkin malampir yang bisa panjang banget sampai gitu ya. Nggak ada, apalagi tertutup plastik. Ya. Jadi jangan sok ngaku-ngaku ahli ya, mak-mak itu ya. Embus, ya. Gitu. Nah, terus lintasan stempelnya juga ada. Beda banget nih lihat. Tuh, dengan yang disebut-sebut ijazah. Nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Capnya juga tidak melintasi fotonya, nggak ada lintasan stempel. Nah, kami minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 18, saya dan Dr. Resmond Hasiulan Sianupar itu sempat hadir di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan kami memberikan analisis detail tentang ijazah itu. Sama dengan Dr. Resmond yang sangat detail. Kemarin Dr. Tifa memberikan telaah soal politika, ya, soal ilmu dia. Karena kan Dr. Tifa juga sedang menyelesaikan, insya Allah akan mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus, ya, gitu. Jadi lagi menyelesaikan, jadi lagi konsentrasi. Dokternya satu di Unpad, satunya lagi kalau nggak salah di UI, ya, gitu. Jadi memang belum dokter, ya, tapi kandidat dokter boleh disebut begitu, ya. Tapi artinya dia masih dokter. Artinya apa? Dr. Tifa memberikan pencerahan tentang wajah. Jadi wajah seseorang itu bisa kelihatan bohong atau tidak, gitu. Bahkan waktu itu ada kuasa hukum menanyakan gimana soal itu kalau ada tes kebohongan. Oh, itu poligraf. Kalau poligraf itu hanya membaca misalnya denyut, jantung dan lain sebagainya. Itu akan lebih detail kalau dibaca sosok raut yang bersangkutan. Karena Dr. Tifa juga menerangkan kemarin ya, itu soal kalau orang itu jujur, itu dia berpikirnya tidak lagi harus berpikir lagi gitu, tapi sudah semua itu pikiran tuh ada di hipokampus, ada di otak belakang, tidak lagi harus mengernyit untuk berpikir. Terus kemudian kesaksian dari Dr. Bonatua. Dr. Bonatua kemarin juga bagus banget memberikan kesaksian atas legalisasi ijazah-ijazah yang sempat beliau peroleh ketika dari KPU, ada 3 KPU ya, KPU di Surakarta, KPU Pusat, dan juga di KPU DKI Jakarta. Jadi salah satu contohnya misalnya adalah, nah ini, salah satu contohnya legalisasi ijazahnya adalah kayak gini. Jadi dia menyampaikan, Pak Bonatua, ini misalnya yang tahun 2014, ya, ini 2012, terus ini 2019, terus ini yang 2005,
dan 2010. Pada penjelasan saya sudah ada di channel Roy Suryo Official dan channel RH ya, dan juga insya Allah di channel One K One TV One juga ada, bahwa legalisasi tahun 2005 dan 2010 ini harus dipertanyakan karena ini hanya fotokopi. Nggak boleh hanya fotokopi, legalisasi kok fotokopi. Legalisasi itu harus punya detail. ijazah masro dipersoalkan. Nah, tanggal. betul. Terima kasih Ibu, diingatkan. Ini kan juga saya mengatakan, kalau sesuai aturan, ijazah itu kan harus ada capnya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintah tahun 2014. Jadi aturan itu baru ada di tahun 2014. Sempat ada banyak tuh termul yang cerewet di sosmed mengatakan itu Roy Suryo ijazahnya juga nggak ada tanggalnya gitu. Memang iya. Ijazah saya yang dipakai legalisirnya ini adalah dipakai ketika saya menjadi anggota DPR, ketika caleg. Jelek-jelek begini saya bukan hanya caleg, menjadi anggota DPR ya. Kan banyak tuh caleg-caleg gagal itu yang pada ngomong itu ya. Ini memang nggak ada tanggalnya, betul, karena ini saya pakai 2009. Jadi ketika 2009 aturan itu belum ada. Aturan baru ada tahun 2014 ya, Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014, khususnya di pasal 73 ya, ayat 2 itu ada detail banget itu soal harus ada tanggal. Berarti di legalisasi yang dilakukan oleh Joko Widodo ini ada yang melanggar, yaitu yang tahun 2019. Nah 2019 ini yang warna biru ini dari Pak Budiadi ini harusnya ada tanggal. Kalau nggak ada tanggal berarti ini tidak sah. Apalagi yang fotokopi ini 2005 dan 2010 ini. Di samping ini fotokopi, coba teman-teman lihat apa bedanya dua ijazah ini. Nggak ada, betul nggak ada, karena dua ijazah ini sama persis. Bahasa Jawanya plek ketiplek. Plek ketiplek itu sama. Kalau istilah ilmiahnya ini dilakukan proses shifting ya, image shifting itu disetarakan gini, sama persis. Mana ada legalisasi 5 tahun berselang 2005 dan 2010 sama persis, nggak boleh. Apalagi ini hanya fotokopi, harusnya ditolak sejak awal. Tapi kenapa KPUD Surakarta menerima ini? Nah jadi makanya apa yang dilakukan Pak Bonatua itu harus kita hormati sebagai sebuah temuan yang luar biasa bagus. Akan diteruskan oleh Pak Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas Luarso ya, Pak Lukas Luarso itu yang menuliskan Dua Tuyul Ketemu Jin Ifrit ini Pak Lukas Luarso. Diteruskan oleh Pak Syam ya gitu, dari tim Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi untuk mencari syarat-syarat. Jangan-jangan syarat-syaratnya itu tidak ada syaratnya, sama seperti syarat anaknya. Nih tak tunjukin syarat tuh kayak gini nih ya. Nah ini detail nih, ini syarat ya. Pak Gafur, terima kasih. Pinjam sudah ya. Jadi Pak Gafur ini keterangan tadi pagi bagus banget ya, yaitu menjelaskan soal MK. Terima kasih. Jadi ini saya tambahkan, syarat-syarat itu adalah harus detail. Ini syarat anaknya. Jadi kalau seorang daftar, itu syaratnya harus jelas. Coba lihat, kayak gini kok diterima. Lihat tuh, pengalaman organisasi, 0. Pengalaman lembaga, 0. Pengalaman, 0. Ini dia sendiri loh yang nulis. Ya, tuh, di atas meterai. Tanda tangannya lihat apa? F4. Fufu Fafa. Jadi ini jelas ya. Jadi sekarang Pak Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Sam, Bu Dr. Leoni Lydia, maaf, Bu. Kemudian Pak Lukas Luarso, kemudian Pak Sam lagi ngejar syarat-syarat ini, menambahkan apa yang dilakukan penelitian oleh Dr. Bonatua Silal. Jadi sekali lagi kami tetap bersama, ya, saya dengan Pak Gafur sebagai kuasa hukum saya, ya, pada tim yang di bawah koordinator Mas Ahmad Kosinuddin itu terus bekerja sama, terus menjalin komunikasi dengan tim dari Pak Refli Harun. Tidak ada perpecahan di antara kami, nggak ada. Kita sama. Saya datang meskipun Pak Asmi tidak bersaksi untuk saya, tapi saya tetap datang karena yang disaksi, yang dikuatkan keahliannya oleh beliau adalah Bu Kurnia Trinuryani, Pak Rizal Fadila, juga Pak Rustam, adalah kita satu kesatuan. Kita tidak terpisah-pisah. Karena memang beda karena Pak Asmi lebih ke soal aspek pidana, bukan ke soal pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Jadi itu ya, saya tadi juga masuk, bentar lagi kita tunggu. Beliau akan keluar untuk nanti menyampaikan apa yang tadi dilakukan dalam, dan sekali lagi penutupnya adalah tuyul tetap 2. Gambarnya baru nih Pak. Tetap tulisan Lukas keluar. Oh, ada maknanya dong berarti itu Bang ya? Kenapa tuh? Ada maknanya ya? Maknanya tanya penulisnya. Dan Ya. kemarin Nah, ada maknanya ya? inilah